Bagaimana ketika seorang yang bertaubat? Apa hukumnya melakukan sholat taubat? Bagaimana membayar sholat yang ditinggalkan dulu? Mamun muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang buat dosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi taubat. Jadi saudaraku yang taubat, yang pertama dilakukan mandi taubat. Mandinya di mana Pak Ustaz? Ya terserah, mau di kolam renang, mau di Ancol. Setelah mandi taubat, berwudu. Setelah itu sholat sunat taubat 2 rakaat. Ayatnya terserah. Setelah itu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Lebih panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Mandi taubat, berwudu, salat sunat taubat dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau nangis sekamar sama istri, sholatnya di kamar, nangisnya jangan kuat-kuat. Nanti istrinya bangun. Loh, kamu nangis kenapa Mas? Dosaku banyak. Dosa apa? Kita dulu kan nggak pernah buat dosa. Bukan sama kamu, sama mantan. Alamat, diusir keluar kamar. Nah, Ustadz, saya tobatnya umur 40. Alhamdulillah. Sejak akil balik saya nggak sholat. Akil balik umur berapa? 10. Berarti nggak sholat berapa lama? 30 tahun. Jadi gimana? Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, yang 30 tahun itu diqadha, diganti. Caranya habis satu sholat diganti satu sholat. Habis sholat zuhur, sholat lagi qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar, usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Selama berapa? 30 tahun. Jadi kalau saya qadha 2018, kemudian meninggal 2019, alhamdulillah dianggap lunas, pemutihan. Yang penting niatnya sudah ada. Innamal a'malu bid. Saya nggak percaya sama Ustadz Somad. Ustadz-ustadz yang lain siapa yang membahas masalah ini? Buka HP, tulis di Google, qadha salat Ustadz Sarwat. Qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat sahabat saya, orangnya ahli fikih, punya website konsultasi fikih. Dia sebutkan cara qadha menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kesimpulannya 4 mazhab sepakat. Sholat yang tinggal lama mesti diganti. Tapi jangan bapak ibu stres gara-gara ini. Cukup ganti selesai satu sholat, satu sholat, satu sholat, satu sholat sampai selesai. Itulah pertanyaan. 60 menit pengajian, 30 menit menjawab pertanyaan, 90 menit malam ini bernilai ibadah insyaallah. Amin. Tanda pengajian berhasil bukan ramai sampahnya berserak, tapi tanda pengajian ada perubahan. Kita bersaudara bukan karena satu suku, bukan bersaudara karena satu bahasa. Kita bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah selesai. 15 menit pertama isinya silaturahim. Miring ke kanan. Tadi pas ngadap ke sini suasananya enak, adem, ayam, sejuk, merah, hijau, ada bunga melati, ada bunga seroja, ada bunga yasmin, ada bunga ros. Begitu melihat kemari, ada laki-laki yang gagah dan perkasa. Allahu Akbar. Saya aja takut mendengar takbirnya. Apalagi tentara Israel, mencret mereka mendengar takbir ini. Ayat untuk kalian sudah dibacakan oleh Tuan Qori kita. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para laki-laki, ku anfusakum, jaga dirimu,
jaga istrimu, jaga anakmu, jaga cucumu, jaga keponakanmu. Naro, apa ti naro? Neraka. Jangan kasih nama anak Naro, neraka. Jaga kalian laki-laki yang perkasa, kalian punya adik perempuan, jangan sampai dibonceng oleh laki-laki yang tidak mahram. Siap jaga? Siap. Tulis di ruang tamu, say no to bonceng. Untuk menunjukkan gagah perkasa, bukan dengan tubuhmu yang berotot, karena banyak yang berotot tapi homo. Ustaz tahu dari mana? Saya lihat di TV, ditangkap pesta di rumah mewah, tegap-tegap, ternyata melambai. Untuk menunjukkan bahwa kau laki-laki, dengan cara apa? Anakmu selamat sampai duduk di pelaminan dalam keadaan gadis perawan, tidak tersentuh oleh laki-laki yang tidak mahram. Siap? Siap. Nanti kalau datang laki-laki bertamu, besok hari Sabtu, besok sore anak lajang sudah datang dengan sepeda motor yang knalpotnya baru disunat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh saya bawa anak gadisnya? Tidak. Sebentar saja Pak. Sekali tidak, katakan tidak. Pergi sebelum kupanggil Pak Kapolsek. Sebentar aja Pak, 15 menit. Tidak. Nanti kami belikan Bapak mie ayam. Bawalah. Semangkok mie ayam sudah mengantarkan engkau ke neraka jahanam, saudaraku. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. La yadkhulul jannah, kalian tidak masuk surga. Dayus. Dayus, bukan gayus. Gayus itu yang makan pajak kita. Dayus, siapa yang tidak masuk surga? Dayus, siapa itu ya Rasulullah? La yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Istrinya keluar rumah pakai baju you can see, you sampean, can iso, sin delok, you can see, sampean ison delok ketiak bojone aku. Tak ada rasa cemburunya, tak ada rasa malunya. Dulu perempuan malu keluar rumah pakai baju terbuka. Sekarang dia tidak malu, malah kita yang malu. Kita malu ngelihat ketiaknya udah macam leher onta. Ini namanya dosa kering. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalian laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan masalah warisan. Betul? Meninggal bapak kalian, yang perempuan dapat 25 juta, kalian 50. Yang perempuan dapat 75, kalian 150. Bukan berarti perempuan diskriminasi Islam, bukan berarti perempuan lemah. Kenapa kalian dapat banyak? Karena yang menanggung biaya pernikahan kalian, yang menanggung nafkah kalian. Hai perempuan, kalian punya 5 hak terhadap laki-laki. Yang pertama, makan. Mereka sudah kasih makan tadi? Dari bunyinya belum. 2, pakaian. Kalian kasih istri dan anak kalian pakaian. Tidak perlu saya tanya, dari pakaiannya saya sudah lihat islami. Di tempat lain banyak pakaian tidak islami. Istri tingginya 175, tapi kain panjangnya 75. Tutup bawah terbuka atas, tutup atas terbuka bawah. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang. Ustadz kok tahu? Saya ngelihat juga. Naik pesawat itu pramugari, nggak ada yang pakai resleting. Toh ketahuan Ustadz ngelihat. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3, tempat tinggal yang layak. Kalian yang sudah tinggal di Villa Dago, tempat tinggal yang bagus, syukuri nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillah. Yang di luar kita doakan mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah, diberikan Allah barokah. Tempat tinggal, makan, pakaian, pendidikan. Aslinya kalian yang mendidik istri kalian, kalian yang membacakan Al-Quran, kalian yang mengajarkan wudhunya, kalian yang mengajarkan sholatnya, kalian yang mengajarkan pakai jilbab. Tapi karena kalian gak bisa ngaji, gak bisa ngajar, gak bisa mendidik,
bawa dia pengajian ke Masjid Al-Kautsar. Sudah bawa keluarga ke masjid? Alhamdulillah. Pendidikan? Sudah. Pakaian? Sudah. Tempat tinggal? Sudah. Makan? Sudah. Yang kelima, apa kewajiban pada perempuan? Beri dia perhatian. Kalau ada perempuan pakai gelang kaki, kalau jalan turun dari tangga, kerincing, 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 kerincing. Kalau ada perempuan pakai punuk onta sampai ke atas, kalau jalan, itu contoh perempuan yang kurang perhatian. Dia ingin diperhatikan tukang bakso dan mie ayam. Melihat pipinya, ingat bakpao yang dioles dengan tepung terigu. Kenapa? Bedak 3 inci. Alis mata naik sampai ke atas. Bukan alis itu Pak Ustadz, itu bulu mata. Terserah mau bulu mata mau alis mata. Yang ceramahkan saya, terserah saya. Ini semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selangkah lagi kau mau masuk surga karena tahajudmu hebat, karena baca Quranmu mantap, suka yasinan, suka tahlilan, suka maulidan. Tapi kalau tidak kau jaga perempuan, adikmu, anakmu, keluargamu, selangkah lagi kau akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Betul? Jaga kehormatan kalian, wahai laki-laki. Ayatnya tak bisa ditawar-tawar. Kenapa Ustadz tadi ketika perempuan bawaannya lembut? Silaturahim. Ucapkan salam. Pos di sini. Wallah. Saya ceramah tidak ada request. Ketua masjid tidak ada pesan, panitia tidak ada pesan, dan saya juga nggak nanya. Jadi apa ceramah? Ya suka hati saya. Kebetulan qorinya baca ayat itu, ya itu yang saya bacakan. Akan datang kita tanya, lah Ustadz, nggak apa-apa. Ustadz, nanti tolong ceramah jangan singgung masalah jilbab. Soalnya kepala dinas istrinya belum pakai jilbab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita pagi ini di kantor ini adalah hukuman bagi yang tidak pakai jilbab. Nah, ini kacau Ustaz ini. Nampaknya nggak bisa di setel ini. Harus kita hukum DO 3 bulan ini. Skor, ya terserah, nggak apa-apa. 3 bulan nggak diundang. Setelah itu diundang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz bisa datang? Loh, kemarin katanya ada yang tersinggung. Alhamdulillah udah mati Pak Ustadz. Makanya jangan tersinggung dengar ceramah saya. Beberapa orang yang tersinggung selesai pengajian, darah tinggi, stroke, umat mati. Hai engkau yang selalu mendengar ceramahku, bukan ingin mengambil pelajaran. Ustadz nunjuk siapa? Kamera. Hai engkau yang selalu mendengar ceramahku, bukan ingin mengambil pelajaran, tapi ingin mencari-cari kesalahan. Waspadalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada caci maki, kita tidak ada sumpah serapah. Pertemuan kita malam ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan anak saya, terserah saya. Mau dia pakai celana pendek, mau dia nggak pakai celana sama sekali, apa urusan kamu? Emangnya kamu rugi? Ini bukan sifat orang Islam. Orang sifat Islam itu sifatnya apa? Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik, the best. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat Orang paling rugi di dunia, pernah hidup di dunia, pernah bernapas dari udara Allah, pakai paru-paru titipan Allah, berdetak jantungnya pinjaman Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Kamu pernah ngajak orang ke jalan Allah? Enggak Pak Ustaz. Terus jalan Sudirman. Alhamdulillah, ada yang malam ini enggak ceramah, tapi pahala dia lebih besar daripada penceramah. Siapa dia? Kameramen. Kameramen ini resikonya besar. Kalau nggak ganti-ganti, matanya nanti setelah pensiun hidup sebelah.